diet itu bukan berarti kita menyiksa diri kita sehingga kita dalam kondisi yang kelaparan. Dengar-dengar nih, Pak Ustadz ini punya rumus ya dalam menerapkan pola hidup sehat. Jadi senang sekali ya bisa sharing ya, berbagi tentang tips-tips kesehatan yang tentu ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya pertama tentu saja untuk kita menjadi seseorang yang sehat, mukmin yang aktif, pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Yang kita mohon kepada Allah agar diberikan kesehatan pada jasad kita, badan kita. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan pada penglihatan kita, pendengaran kita. Iya. Tentu itu langkah pertama, kita memohon kepada Allah. Setelah itu kita juga mesti melakukan ikhtiar untuk bisa sehat. Ya insya Allah yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk kita berbagi ya, tentu saja. Baik. Yang SD yang pertama itu adalah diet. Ya. Diet itu nggak terbatas pada kelompok dan kondisi seseorang. Semua kita harus mengamalkan diet. Diet ini kan artinya memanajemen apa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Karena kita kan umpamanya seperti sebuah kendaraan. Kalau kita punya kendaraan yang kita sayang, tentu kan kita tidak akan sembarangan memasukkan bahan bakar ke kendaraan kita. Kita setiap harinya memberikan asupan makanan ya, dan juga asupan minuman. Itu yang harus kita manajemen gitu. Dan ini ada beberapa langkah sederhana ya. Yang pertama kita harus memanajemen sumber dari apa yang kita makan, halal, haram. Setelah kita sudah beres di bab halal, maka selanjutnya adalah makanan itu bermanfaat atau tidak untuk tubuh kita. Lah bagaimana nih Pak Ustadz untuk meminimalisir atau mencegah makanan-makanan yang mungkin sebetulnya di dalam tubuh kita ini tidak terlalu diperlukan ya, gitu ya. Tapi kan berbicara itu butuh sebuah pemahaman dan tekad yang kuat. Kalau enggak ya nggak mungkin terjadi lah diet itu. Gitu jadi memang dasar dari suatu tindakan yang bisa konsisten itu adalah pemahaman ya. Jadi kita harus memahami sebenarnya dari beberapa sumber makanan mana yang prioritas di tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya betul. Ya. Tubuh kita ini terdiri dari banyak sel-sel yang harus setiap harinya itu diperbaharui. Dan untuk memperbaharui sel-sel tubuh kita kan tentu saja yang kita butuhkan adalah protein. Nah ini masalahnya kan terkadang ada stigma bahwa yang namanya protein itu mahal ya, yang kadang-kadang tidak terjangkau, padahal kita bisa memilih protein-protein yang terjangkau, terutama kan seperti kita lah ya, para hamil di lembaga amil zakat kan tentu harus bisa pintar-pintar memilih sesuai budget. Nah, jadi kita bisa memilih telur, tempe, tahu yang mungkin masih bisa terjangkau oleh kita. Prioritas adalah protein, dan kalaupun kita ada asupan karbo, pilih karbohidrat yang mengandung serat ya. Mengandung serat. Jadi tidak membuat gula darah kita melonjak cepat dan tinggi, karena kalau kita mengkonsumsi karbohidrat berserat itu membuat indeks glikemiknya itu tidak membuat gula darah kita cepat naik. Diet yang paling bisa dikejar oleh kita tanpa mengurangi porsi makan itu ada nggak sih? Oh iya, tentu saja diet itu bukan berarti kita menyiksa diri kita sehingga kita dalam kondisi yang kelaparan dan berat untuk kita mengamalkannya ya. Tinggal kita bagaimana pertama memilih sumber prioritas protein, kedua juga memilih dari setiap bahan
makanan yang alami, yang dikupas bukan dikemas, yang tidak ada barcode-nya, yang bisa kita dapatkan sehari-hari dengan mudah tentu saja. Dan tentu saja kita harus mengatur jendela makan kita, ya. Jadi tidak terus-terusan kita makan semaunya kita. Masya Allah. Jadi misalkan ya, kalau kita untuk mempermudah, ya kita tinggal pilih. Kita mau sarapan, tapi nanti malamnya tidak makan, atau kita mungkin bisa memulai makan di jam makan siang, nanti termakan terakhir itu menjelang maghrib. Jadi kita mempersempit waktu jendela makan kita, supaya tidak terjadinya penumpukan lemak pada tubuh kita. Nah, lalu yang kedua apa tadi? Ya. Apa itu E-nya, Pak Ustaz? Ini menarik. Yang kedua ini adalah exercise, ya. Jadi tubuh kita ini didesain untuk tidak menjadi sedentary living atau mageran kalau bahasa anak sekarang. Malas gerak ya. Jadi Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang aktif. Ya kan, kita sering mendengar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat sesamanya. Tentu saja untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat kan kita harus bergerak, memberikan kontribusi, dan exercise ini adalah kunci bagaimana kita menjadikan tubuh kita untuk tetap aktif, ya. Dan ini juga perlu untuk kita bahas lebih dalam, ya. Karena ternyata kalaupun kita sudah aktif bergerak saja, itu harus diinvestigasi, harus diaudit gerak yang seperti apa. Aktivitas kita sehari-hari, mungkin kita sudah lelah dengan aktivitas itu, ya. Tapi ini kan dinamakan non-exercise thermogenetic. Ya, non-exercise thermogenetic. Jadi dia memang aktivitas sehari-hari, ya. Tapi belum disebut sebagai exercise. Jadi harapannya kita dalam waktu 24 jam menyempatkan diri untuk melakukan olahraga pengencangan otot, ya. Berarti jadi, terstruktur dalam latihan fisik ini. Ya, terstruktur ya. Terstruktur dan konsisten. Terorganisir. Jadi bagaimana kita harus memahami di usia setiap kita, siapapun setelah menginjak usia 30 tahun, ya, secara alamiah tubuh itu akan mengalami yang namanya penyusutan otot 1% selama 1 tahun. Nanti dia akan mempengaruhi gerak, ya, dan juga akan mempengaruhi eksplosif. Jadi kecepatan kita dalam beraktivitas juga akan terpengaruh, gitu. Makanya untuk mencegah daripada penyusutan otot ini atau sarkopenia, kita mesti serius untuk menyempatkan waktu melakukan latihan beban. Di samping tadi juga kita memenuhi kebutuhan protein. Ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan exercise karena beralasan saya adalah suami yang baik, sehingga karena mengurusi istri, mengurusi urusan mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu exercise. Jangan mengatakan saya adalah ayah yang baik, setiap pagi mengantar anak ke sekolah sehingga tidak ada waktu untuk exercise. Saya rasa itu bukan alasan yang cerdas, ya. Karena dengan kita menyempatkan waktu, misalkan setelah kita melakukan sholat 5 waktu, setiap habis sholat kita melakukan push up 10 kali, selama 5 kali sholat sudah 50 kita melakukan push up, ya. Kemudian kita setelah sholat wall sit 30 detik kali 5 kali, itu sudah cukup 150 untuk menjaga massa otot. Ya, kita lakukan hal-hal yang sederhana seperti itu saja. Jadi jangan sampai kita tidak sama sekali untuk melakukan latihan beban. Jadi jangan mengkonotasikan latihan beban itu harus ke gym, harus ke pusat bugaran, ya. Kita dengan tubuh sendiri pun bisa.
Stretching paling ringan. Ya, stretching, tapi nggak sebatasnya stretching atau peregangan ya. Tadi harus ada upaya kita untuk latihan beban dengan tubuh sendiri minimal, dengan push up, squat, lunges, wall sit. Banyak pilihannya yang bisa kita lakukan. Baik itu kita mengencangkan otot kaki, ya, atau otot bahu, otot tangan, dan lain sebagainya.